Hai gengs, teknologi Cina saat ini terus berkembang dan menjadi salah satu yang paling maju di dunia. Kombinasi antara inovasi dan produksi massal membuat teknologi Cina saat ini sangat kompetitif dan banyak memberikan pengaruh pada dunia teknologi global. Termasuk teknologi berikut ini yang dianggap menyaingi Tuhan. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Balon mata-mata. Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan salah satu video rekaman dari salah seorang warga Amerika nih gengs. Dalam rekaman tersebut, terlihat benda bulat mirip bulan yang berada di langit Montana, Amerika. Sontak saja banyak yang menganggap kalau penampakan benda mirip bulan tersebut merupakan UFO atau hal semacamnya. Namun berita tersebut langsung dibantah oleh pemerintah Amerika. Pihak otoritas mengatakan kalau objek bulat mirip bulan yang terekam tersebut merupakan balon mata-mata milik pemerintah Cina. Setelah dikonfirmasi, pihak pemerintah Cina mengaku kalau itu memang balon mereka, namun ditujukan untuk penelitian cuaca dan bukan untuk mata-mata. Tidak mau mengambil resiko, pemerintah Amerika pun langsung bertindak dengan menembak jatuh balon mata-mata itu. Dalam video terlihat balon tersebut berhasil diledakkan di atas lautan setelah ditembak dengan rudal oleh pesawat tempur Amerika. Setelah berhasil ditembak jatuh, pihak militer Amerika membagikan foto evakuasi puing-puing balon dari tengah laut. Balon tersebut sengaja ditembak jatuh di atas laut demi keselamatan masyarakat di bawahnya. Pasalnya, balon mata-mata ini berukuran raksasa dengan tinggi mencapai 60 meter dan membawa muatan yang beratnya mencapai ribuan pon. What's that? What planet is that? Bulan buatan. Cina kembali memperlihatkan kekuatannya di dalam bidang teknologi antariksa dengan meluncurkan sebuah satelit iluminasi yang disebut Artificial Moon atau bulan buatan nih gengs. Institut Penelitian Sains Chengdu Aerospace mengembangkan bulan buatan untuk menggantikan penerangan jalan konvensional. Nah jadi, para ilmuwan Cina berencana meluncurkan satelit berbentuk bulan di langit yang mampu memancarkan sinarnya ke bumi. Mereka mengklaim bahwa bulan buatan ini akan memberikan cahaya 8 kali lebih terang dari bulan asli dan dapat menerangi area seluas 10-80 km. Beberapa ilmuwan bahkan khawatir kalau cahaya yang dipantulkan dari angkasa ini bisa memiliki dampak negatif pada aktivitas hewan dan pengamatan astronomi. Sayangnya, informasi tentang tinggi, ukuran, dan tingkat kecerahan dari bulan buatan ini belum diketahui pasti. Bahkan beberapa waktu lalu netizen Cina dihebohkan dengan video yang diberi keterangan peluncuran bulan buatan tersebut. Dalam video terlihat cahaya besar kekuningan meluncur ke angkasa yang disaksikan banyak orang. Namun banyak yang meragukan kebenaran video ini dan mengatakan kalau itu hanya peluncuran roket biasa. Matahari buatan. Tidak diragukan lagi, teknologi Cina sekarang menjadi salah satu teknologi terkemuka di dunia. Bahkan Cina telah mengerjakan proyek-proyek besar yang membuat dunia terkejut nih gengs. Salah satunya adalah proyek matahari buatan yang pernah membuat heboh dunia pada tahun 2020. Proyek ini dikerjakan oleh China National Nuclear Corporation atau CNNC dan berfokus pada pembuatan reaktor fusi nuklir bernama HL2M Tokamak. Reaktor fusi nuklir berfungsi dengan menggabungkan dua isotop hidrogen menjadi helium yang menghasilkan energi panas. Ini merupakan cara yang bersih dan tidak memiliki limbah radioaktif seperti pada reaktor nuklir fisi. Pada Desember 2020,
Matahari buatan Cina berhasil dinyalakan untuk pertama kalinya dan berhasil memecahkan rekor dengan menyala selama 17 menit dan mencapai suhu hingga 120 juta derajat Celcius. Proyek ini diharapkan akan menjadi sumber energi bersih di masa depan. Teleskop alien. Cina mengaku memiliki teknologi teleskop yang sanggup mendeteksi sinyal dari kehidupan luar angkasa. Teleskop satelit ini bernama FAST atau 500 Meter Aperture Spherical Telescope dan dibangun di basin pegunungan Guizhou, Cina. Ini diakui sebagai teleskop terbesar dan paling sensitif yang ada di bumi. FAST memiliki diameter 500 meter dan tidak dapat dinaikkan, tetapi bisa diarahkan oleh ribuan aktuator yang mempengaruhi permukaannya. Dengan ini titik fokus teleskop bisa berubah sehingga mampu melihat bagian-bagian yang berbeda dari langit. Teleskop ini mampu mendeteksi gelombang radiasi radio hingga 10 cm yang digunakan untuk aktivitas riset astronomi dengan bidang pandang yang luas. Bahkan FAST juga digunakan dalam upaya pencarian kehidupan luar angkasa atau SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Cara kerja FAST sendiri adalah dengan menyaring data yang cukup besar. Ia memasukkan sebanyak 38 miliar sampel per detik ke dalam komputer berperforma tinggi yang kemudian menghasilkan grafik sinyal radio masuk yang sangat rinci. FAST bahkan mengaku pernah menerima sinyal dari kehidupan luar angkasa. Beberapa peneliti mengatakan mereka melihat dua pita frekuensi kecil yang sangat mencurigakan. Replika bulan. Tak selesai dengan pencapaian setelah dapat menyalakan matahari buatan pada tahun 2020, ilmuwan Cina membangun fasilitas penelitian baru untuk bulan buatan. Dikutip Life Science, proyek ini bertujuan melihat kemungkinan ilmuwan mensimulasikan lingkungan gravitasi rendah dengan magnet. Fasilitas bulan buatan rencananya diluncurkan pada tahun 2022 menggunakan medan magnet yang kuat. Dalam ruang vakum berdiameter 2 kaki untuk membuat gravitasi menghilang. Seorang insinyur geoteknik di Universitas Pertambangan dan Teknologi di Cina, Li Ruilin, mengatakan bahwa ruangan penelitian itu akan diisi dengan batu dan debu untuk meniru permukaan bulan. Nantinya para ilmuwan berencana untuk menggunakan fasilitas itu untuk menguji teknologi di lingkungan gravitasi rendah yang berkepanjangan sebelum dikirim ke bulan, di mana gravitasi hanya 1/6 dari kekuatannya di bumi. Penelitian atau tes yang diselesaikan dalam penelitian ini nantinya akan digunakan untuk menginformasikan dalam misi eksplorasi ke bulan. Bendungan raksasa. Selain mengantongi predikat populasi terbanyak dan terbesar di dunia, Cina juga telah menyabet gelar sebagai pemilik bendungan terbesar di dunia. Fungsi utama bendungan ini adalah untuk mengatur banjir tahunan yang sering terjadi di Sungai Yangtze, karena sungai ini merupakan sungai terpanjang ketiga di dunia. Tak hanya ukurannya yang dianggap jumbo, namun salah satu aspek yang membuatnya makin kontroversial karena pembiayaannya harus menggelontorkan dana sekitar 390 triliun rupiah. Tidak hanya itu, karena saking besarnya bendungan tiga ngarai ini mampu memperlambat dan mengubah rotasi bumi nih gengs. Penelitian yang dilakukan oleh Business Insider pada Juni 2010 lalu menemukan fakta bahwa air di dalam bendungan tiga ngarai memiliki berat 39 triliun kilogram. Pergeseran massa sebesar itu akan berdampak pada rotasi bumi karena fenomena yang dikenal sebagai momen intersia, yaitu kelembapan benda yang berputar kaku terhadap rotasinya. Meskipun fenomena ini mungkin tidak terasa oleh masyarakat, tetapi dampaknya pada rotasi bumi masih perlu diperhatikan dan diteliti lebih lanjut. Rekayasa genetika bayi. Seorang ilmuwan Cina bernama He Jiankui mengklaim telah berhasil merekayasa DNA bayi nih gengs. Bahkan ia mengatakan kalau dirinya telah menciptakan dua bayi kembar yang dia beri nama Lulu dan Nana.
dengan rekayasa genetika yang telah dia kembangkan. Berita ini jelas membuat geger publik. Pasalnya, kendati jadi lompatan besar dalam sains, penerapan rekayasa genetika pada manusia dianggap bermasalah secara etika, bahkan dilarang. Ia menggunakan metode CRISPR-Cas9 untuk mengedit DNA. Sederhananya, clusters of regularly interspaced short palindromic repeats adalah metode mengedit susunan DNA. Sedangkan Cas9 adalah protein yang digunakan untuk memotong utas DNA yang hendak diedit. Dalam dunia bioteknologi sendiri, metode ini sudah umum digunakan. Ilmuwan biasa menggunakan metode ini untuk memproduksi tanaman pangan serta binatang ternak unggul. Nah, itulah tadi teknologi ciptaan Cina yang menggemparkan dunia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini.